Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Siti Mesaroh, mahasiswa Teknik Informatika tahun angkatan 2022, MPM 2022 02010036, kelas TC 22. Baik, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang interaksi manusia dan komputer. Interaksi manusia dan komputer atau yang biasanya disingkat dengan IMK. IMK ini adalah studi tentang bagaimana manusia berinteraksi dengan komputer dan bagaimana sistem komputer dirancang agar interaksi tersebut menjadi efektif, efisien, dan nyaman. Tujuannya adalah menciptakan sistem atau antarmuka yang mudah digunakan dan sesuai dengan kebutuhan serta kemampuan pengguna. Jadi MK ini berfokus pada bagaimana merancang sistem digital yang dapat dipahami dengan cepat, mudah dioperasikan, serta mampu memberikan respon yang sesuai terhadap tindakan pengguna. Contoh sederhananya yaitu bagaimana seorang pengguna dapat dengan mudah menggunakan aplikasi perbankan di ponsel. Jadi, nantinya bagaimana seorang pengguna dapat dengan mudah menggunakan aplikasi perbankan di ponsel untuk mentransfer uang tanpa perlu membaca buku panduan terlebih dahulu. Jadi, dalam konteks ini, MK membantu menciptakan teknologi yang lebih ramah pengguna dan mengurangi risiko kesalahan dalam penggunaan sistem. Adapun prinsip utama mendesain antarmuka interface, nah dalam proses merancang antarmuka pengguna, terdapat beberapa prinsip yang perlu diperhatikan agar sistem yang dikembangkan itu benar-benar dapat digunakan secara optimal. Prinsip yang pertama yaitu ada konsistensi. Jadi elemen desain dan tindakan harus terlihat dan berfungsi secara serupa di seluruh sistem. Tujuannya yaitu agar pengguna tidak harus belajar ulang di setiap bagian aplikasi. Kemudian yang kedua yaitu umpan balik atau feedback. Jadi sistem harus memberikan respon terhadap aksi pengguna. Misalnya saat menekan tombol simpan akan menampilkan data berhasil disimpan. Nah, kemudian prinsip yang ketiga yaitu minimalkan beban ingatan atau recognition over recall. Jadi pengguna lebih mudah mengenali daripada mengingat perintah. Seperti contoh, icon print lebih mudah dikenali daripada mengetik print. Kemudian prinsip yang keempat yaitu kontrol pengguna dan kebebasan, user control and freedom. Jadi pengguna harus bisa membatalkan aksi undo, kembali back, dan menyesuaikan secara input. Nah, kemudian yang kelima yaitu mencegah kesalahan atau error prevention. Jadi daripada memperbaiki kesalahan, desain harus meminimalkan kemungkinan kesalahan. Misalnya tidak bisa diklik kirim jika kolom belum terisi. Kemudian yang keenam yaitu estetika dan desain minimalis. Jadi hanya tampilkan informasi yang penting dan relevan tanpa elemen yang membingungkan. Terus yang terakhir yaitu membantu pemulihan dari kesalahan, help and recovery. Jadi sistem harus memberikan petunjuk jika terjadi kesalahan dan cara memperbaikinya. Contoh misalnya password salah, pastikan minimal 8 karakter dan ada huruf besar. Jadi semua prinsip ini saling mendukung agar pengalaman pengguna itu menjadi lebih baik. Nah, kemudian contoh dari produk compatibility. Nah, produk compatibility ini adalah kesesuaian sebuah produk software atau hardware dengan sistem atau perangkat yang digunakan oleh pengguna. Contohnya, aplikasi Microsoft Word kompatibel dengan sistem operasi Windows dan macOS. Dan contohnya kedua yaitu ada charger HP Android dengan port USB Type-C kompatibel dengan berbagai merek seperti Samsung, Xiaomi, dan Oppo. Dan contoh yang ketiga itu aplikasi mobile banking yang bisa berjalan di berbagai versi Android ataupun iOS. Seperti contoh lainnya juga adalah game yang dapat dimainkan di lintas platform, seperti Minecraft yang dapat dijalankan di komputer, konsol game maupun ponsel. Dengan adanya kompatibilitas yang baik, pengguna tidak perlu melakukan penyesuaian berlebihan atau membeli perangkat baru untuk dapat menggunakan suatu produk, sehingga pengalaman penggunaan menjadi lebih lancar dan fleksibel. Dan konsistensi dalam ilmu interaksi manusia dan komputer.
Konsistensi dalam IMK adalah prinsip di mana tampilan dan perilaku antarmuka harus seragam dan dapat diprediksi oleh pengguna. Tujuannya agar pengguna tidak kebingungan, dapat cepat belajar, kemudian dan lebih percaya diri menggunakan sistem. Contoh misalnya, tombol kembali harus berada di kiri atas tiap halaman aplikasi. Nah, ini sudah menjadi eh, prinsip atau konsisten. Jadi yang biasanya tombol kembali itu selalu berada di kiri. Jadi jika misalnya tombol kembali itu berada di kanan halaman aplikasi itu akan membuat kebingungan, membuat bingung pengguna atau user. Kemudian contoh yang kedua itu dalam format tanggal ditulis dengan pola yang sama di seluruh aplikasi. Misalnya tanggal, bulan, baru tahun. Jadi kalau misalnya diubah dari bulan dulu kemudian tanggal itu akan membuat user menjadi bingung. Nah, kemudian saya akan menjelaskan desain Figma aplikasi laundry service. Nah, ini merupakan tampilan dari aplikasi laundry service yang sudah saya buat. Ada 8 slide. Nah, pada tampilan pertama ini akan menampilkan tentang pengenalan aplikasi dan juga create account. Nah, jika user masih belum memiliki akun laundry service, maka bisa mengcreate akun untuk membuat akun. Yang dengan menginput nama, email, dan juga password. Kemudian registrasi. Nah, jika sudah memiliki akun, maka langsung sign in dengan memasukkan nama, kemudian password yang sudah diinput atau sudah didaftarkan ketika create akun. Nah, pada tampilan ini yaitu we are available in every location. Ini akan menampilkan lokasi pengguna dan add address di sini. Nah, ini adalah tampilan home dari aplikasi laundry service. Nah, pada tampilan di sini ada layanan. Layanan dari laundry service itu ada wash, ada dry cleaning, dan ada iron. Jadi em, ini akan menampilkan kategori dan jenis layanan laundry yang akan ditawarkan. Ada mencuci, kemudian cuci kering, dan juga setrika. Dan selanjutnya, nah, pada tampilan ini merupakan eh, jenis pakaian yang akan dicuci. Jadi, contoh item di sini ada kemeja pendek, kemudian ada dress, skirt, pants, dan kemeja panjang. Dengan harga yang sudah ditentukan di sini. Jadi, jika pengguna ingin melondri dari dress, bisa langsung klik add di sini. Dengan menambahkan tombol add untuk menambahkan item itu di keranjang. Dan kalau sudah di sini, kemudian featured. Nah, di sini pada tampilan order di sini menampilkan detail pesanan. Nah, di sini ada kemeja pendek sebanyak satu, dan ada dress di sini dua, dengan total 12.000. Nah, untuk interaction di sini eh, ini akan menampilkan misalnya ada keterangan tambahan. Misal setrika di bagian lengan saja. Tuh. Kemudian atau gunakan parfum yang lembut dan wangi. Ini adalah interaction dari pengguna atau user. Nah, kemudian di sini ada pick up. Nah, untuk pick up di sini eh, untuk penjemputan pada tanggal yang sudah ditentukan di sini dan pada jam yang sudah ditentukan. Kemudian delivery by di sini adalah
eh, adalah informasi estimasi durasi layanan laundry dari 1 sampai 2 hari. Jadi artinya pakaian akan diantar kembali ke pengguna dalam rentan waktu tersebut. Kemudian ada pembrol flash order, jadi berfungsi mengirimkan pesanan secara resmi ke sistem. Jadi setelah menekan ini, pengguna kemungkinan akan diarahkan ke halaman konfirmasi atau sukses. Bahkan saya di sini disorder. Nah, ini akan menampilkan order successful dengan order nomor sekian. Jadi, manfaat aplikasi ini itu pengguna tidak perlu datang langsung ke tempat laundry, kemudian kemudahan akses. Jadi bisa dipesan kapan saja dan di mana saja, dan juga pengolahan pakaian dapat memilih jenis pakaian dan instruksi khusus. Nah, kemudian ada tracking dan informasi yaitu memberikan rasa aman karena ada bukti pemesanan. Baik, mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.